Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perkembangan Politik Awal Indonesia Merdeka. Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dalam kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarnya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946. Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Super Semar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era orde baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama, di mana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideologi sosialisme komunisme. Konfigurasi politik menurut Dokterande Muhammad Mahfud MD SH mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik yang ada pada periode Orde Lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk-produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih
sentralistik melalui ketatnya pengawasan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Pada masa ini pula politik kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik yang terlihat melalui revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi feudalisme. Sedangkan di bawah kepemimpinan resmi Orde Baru yang mengakhiri tanpa tradisional tersebut membangun politik hukum memasuki era lepas landas lewat proses rencana pembangunan 5 tahun yang bersenambungan dengan pengharapan Indonesia dapat menuju tahap kedewasaan atau maturing society dan selanjutnya berkembang menuju bangsa yang adil dan makmur.